Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaina ta'alluma wal ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wal dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yastajibu wa yataqabbalu min al-jami' bi fadlihi wa karamihi amin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmatnya, terutama nikmat taufik hidayah, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat pada pagi hari ini kita diberikan taufik untuk menghadiri salat subuh berjamaah di tempat yang mulia, yaitu rumahnya Allah, yaitu masjid. Kita pada pagi hari ini telah melakukan salah satu hal penting dalam urusan agama. Agama itu intinya adalah dua hal. Disebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali dan juga dinukil oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Beliau mengatakan, "I'lam anna ad-dina syatran." Ketahuilah bahwasannya agama itu ada dua bagian. Ahaduhuma tarkul ma'asi. Salah satunya adalah meninggalkan perbuatan maksiat, wal akharu fi'lu ta'at. Dan satunya lagi yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul manahi huwal asyad. Dan meninggalkan larangan itu lebih berat, itu lebih sulit. Fa ta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Perbuatan taat itu mampu dilakukan oleh setiap orang muslim. Akan tetapi meninggalkan syahwat, melawan hawa nafsu, itu tidak mampu melakukannya kecuali orang yang betul-betul sungguh-sungguh berpegang dengan agama, sungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul suatu pertanyaan, Kenapa meninggalkan maksiat itu lebih sulit? Karena hawa nafsu. Nafsu ini, masya Allah, nafsu ini memang dari asal penciptaannya itu mempunyai watak, mempunyai tabiat selalu condong kepada hal-hal yang dilarang. Ada sesuatu yang dilarang, makin senang nafsu untuk mengajak kita jatuh dalam perbuatan tersebut, baik dari segi agama ataupun urusan kehidupan duniawi kita. Banyak sekali contoh dalam kehidupan organisasi atau dari segi di madrasah atau semisalnya. Jikalau ada ini pelanggaran-pelanggaran tidak boleh dilakukan, sering sekali ada dorongan pada diri kita untuk melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, inilah wataknya hawa nafsu. Bahkan diriwayatkan, andai kata nafsu ini dilarang untuk memain-mainkan kotoran, andai kata nafsu dilarang untuk memain-mainkan kotoran, maka nafsu akan
menuntut kita agar memainkan kotoran tersebut. Maka dikarenakan itu, meninggalkan larangan, menekan diri kita untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu lebih sulit ketimbang untuk melaksanakan suatu perbuatan taat. Dan juga nafsu itu kenapa sulit kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik? Karena dalam ilmu tasawuf itu ada satu kaidah penting. Nafsu itu ada salah satu ulama, dia belajar mempelajari ilmu tasawuf lama, bertahun-tahun. Setelah dia belajar bertahun-tahun, dia mengambil salah satu pelajaran, di antaranya intinya tasawuf. Di antaranya adalah, kata beliau, satu kaidah, nafsuka idza lam tushghilha bil haqqi syaghalaka bil batil. Nafsumu jikalau tidak engkau sibukkan dengan kegiatan yang baik, maka dia akan membuat dirimu sibuk dengan kegiatan yang batil, dengan kegiatan yang tidak baik. Makanya kalau kita menelaah sejarah orang-orang soleh terdahulu, 24 jam itu tertata rapi. Bahkan ada waktu kosong sedikit pun mereka tutup tambel dengan hal-hal yang baik. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, ya, termasuk pimpinan Pondok Al-Bakari, itu beliau kalau habis ngajar dia sampai menunggu waktu makan siang, itu ada jarak waktu kurang lebih 15 menit. Itu tidak dibiarkan begitu saja sama beliau. Diambil waktu tersebut 15 menit, padahal umurnya sudah 70 tahun lebih, untuk menambah hafalan-hafalan syair. Jadi tidak ada waktu kosong, 70 tahun lebih bahkan. Beliau masih tetap mengisi waktunya untuk menghafal. Tidak mau ada sedikit pun waktu kosong, 15 menit. Sisa waktu yang lain untuk ibadah dan juga untuk mengajar dan belajar. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri yang masih baru. Kalau mungkin ulama-ulama yang zaman dahulu, kita mungkin sangat takjub. Dan juga mungkin kita lihat, itu zaman dulu fitnah masih sedikit. Zaman dulu kita lihat orang-orangnya semuanya pada semangat. Ini Habib Salim masih baru. Kurang lebih 10 tahun yang lalu beliau baru wafat. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Dan juga nafsu ini, ulama mengatakan nafsu itu tidak memiliki satupun sifat baik. Tidak ada sifat baik dalam nafsu itu, kecuali ada satu hal saja. Apa satu sifat baiknya nafsu? Nafsu itu punya karakter yang baik. Kalau kita biasakan dengan suatu perkara, dia akan terbiasa. Baik itu perkara yang baik atau hal yang buruk. Kalau sudah terbiasa, nafsu punya karakter sulit untuk melepasnya. Nah, ini saja satu karakter nafsu yang baik, sisanya tidak ada. Sisanya karakter nafsu adalah buruk semua. Makanya dikarenakan itu sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, itu ketika beliau sudah dibebaskan dari tuduhan antara Nabi Yusuf dan juga Zulaikha, dan beliau dikeluarkan dari penjara, itu beliau disanjung oleh masyarakat bagaimana kegigihannya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana kesabarannya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berkata, wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ayat pertama di dalam juz 13. Nabi Yusuf berkata, aku tidak merasa bebas akan hawa nafsuku. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i, karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nafsu yang sudah menjadi nafsu mutmainnah.
nafsu yang sudah baik, nafsu yang sudah terdidik, yang mempunyai kebiasaan kegiatan-kegiatan yang baik. Makanya dikarenakan nafsu ini satu hanya punya karakter yang baik, yaitu dibiasakan akan suatu perkara, dia terbiasa. Baik itu hal yang baik atau hal yang buruk, bakal terbiasa. Makanya dikarenakan itu, ya, orang-orang terdahulu mereka mendidik anaknya dari kecil, dibawa ke masjid, dibawa ke majelis-majelis, diajak berzikir, diajak baca ratib di rumah dan semisalnya. Walaupun anaknya main, itu tujuannya agar si anak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau sudah terbiasa, sulit untuk dilepas. Contoh, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu perintah Allah, dan masih banyak perintah Allah yang lain. Tapi kenapa kebanyakan orang muslim kalau sholat 5 waktu, kalau sudah azan, belum sholat sepanjang waktu sampai setengah waktu, tidak tenang hatinya. Dan bukan hanya hati yang tidak tenang, nafsu pun tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Dikarenakan ini hal yang sudah biasa kita laksanakan. Beginilah karakter nafsu. Dan juga ini juga menunjukkan betapa pentingnya pondok pesantren. Pondok pesantren itu penting. Terkadang kita kita ini kadang nyangko pondok pesantren sama di luar pondok pesantren sama-sama belajar baca di luar pondok pesantren bisa juga. Benar, kalau dari segi belajar sama-sama bisa. Akan tetapi untuk membentuk karakter, membentuk biar anak kita itu terdidik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, di luar pondok pesantren amatlah sulit. Di pondok pesantren setiap habis sholat wirid, ada bangun malam, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, seperti itu setiap hari. Ini pembentukan karakter ini amatlah penting, karena ilmu kalau nafsunya masih belum terdidik, itu sulit untuk mengamalkan ilmu. Makanya dalam pondok pesantren itu yang mahal bukan hanya ilmu, yang mahal juga yaitu pembentukan karakter dan juga pembentukan akhlak dan juga pendidikan nafsu, supaya nafsu itu terbiasa akan hal-hal yang baik. Dan juga di dalam hadis disebut di dalam kitab Maqalun Nasihin, ada hadis yang menerangkan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah di antara kalian, Nabi ngomong kepada para sahabat, mereka juga orang-orang yang terbaik semasa Islam, di masa Islam kalau mereka paham ilmu agama. Kok bisa? Dijelaskan oleh pengarang kitab Maqalun Nasihin, Bajamal. Beliau mengatakan, iya, kenapa? Karena orang-orang terbaik di masa jahiliyah itu orang-orang yang mempunyai karakter-karakter yang mulia. Cuman dia belum Islam deh. Dia sudah punya kebiasaan, sudah terdidik nafsunya untuk jadi dermawan. Di masa jahiliyah ini sudah itu, sudah terdidik untuk menjadi orang yang amanah. Makanya kalau kita tengok wong-wong yang paling afdol, wong-wong yang paling top di masa Islam itu wong-wong yang di masa jahiliyahnya top juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau itu menjadi masuk dalam agama Islam, sebelum datangnya Islam, beliau yang top. Beliau ahli nasab, beliau dipercaya sama wong-wong, terkenal dengan sifat-sifat baik, sifat dermawan dan semisalnya. Masuk Islam, Islam mengajarkan baca itu juga. Tidak sulit lagi. Sudah terbiasa akan hal-hal tersebut. Sudah terbiasa menekan hawa nafsu. Sayyidina Umar bin Khattab sudah sebelum Islam itu mempunyai karakter pemberani, dermawan, tidak takut dengan suatu kebenaran. Pas masuk Islam gampang, tinggal diteruskan, tinggal diteruskan karakter-karakter yang baik. Tapi idza fatuhu,
kalau mereka paham ilmu agama. Sebabnya amal tanpa ilmu percuma. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka paham sekali dalam ilmu agama, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan pembiasaan diri dalam hal-hal yang baik amatlah penting. Makanya orang-orang terdahulu itu mereka sangat mendidik anak-anaknya dari kecil supaya terbiasa dengan hal-hal yang baik. Nah, nafsu ini juga, walaupun kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, kadang sesekali nafsu itu malas. Sesekali. Kenapa? Karena nafsu ini punya karakter juga sifat namanya bosenan. Bosenan. Nah, sekarang becak mana kalau nafsu kita lagi bosen dalam suatu perbuatan baik, atau lagi condong pada suatu saat akan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Mu'azarah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi, jikalau engkau melihat nafsumu malas untuk melaksanakan suatu ketaatan. Kita ini punya kegiatan, contoh setiap hari ratib, tiba-tiba suatu hari malas. Kadang-kadang baca itu sifat nafsu. Awalan ila maksiyatihi, atau suatu waktu nafsu ini condong ngajak kita untuk bermaksiat. Nah, baca mana langkahnya agar terbendung keinginan nafsu ini kita lawan? Cak mana kita tetap mengarahkan nafsu kepada hal yang baik, tetap melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 4 langkah. Ada empat langkah. Langkah yang pertama, fadzakirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Pertama, ingatilah nafsu kita bahwasanya Allah melihat dan mendengar dan mengetahui perbuatanmu zahir dan batin, baik dalam keadaan sepi, lagi sembunyi-sembunyi, dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dan Allah, ingati, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Kalau engkau wahai nafsu melakukan hal yang dilarang oleh Allah, sekali ditarik di situ ulat, tidak baca jalan. Allah punya hak kuasa, Allah mampu. Cuma naik isi ke ulat kita, mampu dah Allah? Mampu. Atau Allah bikin jalan yang licin dikit, terpeleset, nyawa, wafat, atau semisalnya. Ingatkan nafsu untuk hal-hal yang seperti itu. Allah maha kuasa, dan juga Allah banyak ngasih nikmat kepadamu. Tidur dalam keadaan aman, rezeki setiap hari makan bisa, wong-wong bersifat baik, tidak musuhi kamu, dan semisalnya. Ingatkan nafsu, kebaikan-kebaikan Allah, dan juga ingatkan kehebatan-kehebatan Allah, biar nafsu itu mundur, malu dan mundur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah yang pertama. Fa in lam yufidha hadha dzikru li usuli ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala. Nah, terkadang tidak mempan. Kenapa? Karena dia terkadang ini kurang pintar untuk merasakan keagungan Allah. Terkadang, atau hatinya lagi terlalu lalai. Kalau tidak mempan dengan cara tadi, langkah yang kedua kata Habib Abdullah Al-Haddad, fadkur laha makanal malakaini karimaini ladaini yaktubanil hasanati wassayyi'at. Ingatkanlah nafsu itu, di kedua sisi bahu kita ini ada 2 malaikat. Malaikat yang mencatat seluruh perbuatan baik dan seluruh perbuatan buruk itu. Dan bacalah ayat ini, iyyatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Penonton ayat ini, 2 malaikat itu
seluruh hal yang kita lakukan, bahkan ma yalfidu min qawlin, tidaklah seorang hamba melafazkan satu ucapan kecuali malaikat raqib atid mencatat, dan seluruh catatan itu bakal dipertanggungjawabkan. Ingat nafsu dengan ingatan seperti ini. Ingat nafsu tercatat jauh, bakal dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Ingatkan nafsu seperti itu. Seluruhnya dicatat. Bahkan diriwayatkan disebut di dalam kitab Jawharatut Tauhid, Al-Amin fil Marad itu dicatat juga. Al-Amin fil Marad itu pas mau sakit, dia melintih ngomong pas lagi sakit, itu dicatat, dipertanggungjawabkan. Ngapo ngomong apa karena landasan sakit baik, apa karena tidak terima dengan ketentuan Allah, dipertanyakan. Apalagi perbuatan maksiat, apalagi perbuatan yang tidak baik. Ini langkah yang kedua. Biasanya mundur dong. Kalau dan ingat ini biasanya mundur. Tapi terkadang tidak mempan juga, karena dorongan nafsu ini kadang-kadang kuat. Tidak mempan juga atau tidak teringat. Langkah yang ketiga, fa illam tata'athar bihadat tadhkir, kalau tidak mempan dengan pengingatan tadi, fadzakirha qurbal maut, maka ingatkanlah nafsu dengan kematian yang amatlah sebentar lagi akan menjemputnya. Wa annahu aqrabu wa'idin muntadhar, dan bahwasanya kematian al-ghaib yang kapanpun bisa terjadi. Makanya kematian itu dinamakan aqrabu wa'idin muntadhar, al-ghaib yang paling dekat selalu dinanti kita. Kita ini selalu ditunggu dengan kematian, tidak tahu kapan. Wa khawfa bihujumihi ala yarrah, dan bikinlah takut nafsu kita itu dengan datangnya kematian secara tiba-tiba, dan dikhawatirkan wafat dalam keadaan maksiat. Diceritakan Habib Salim Asy-Syafiri menceritakan, kami dengar dari guru kami, bukan dari Habib Salim langsung. Zaman dahulu itu ada orang muslim, tidak tahu di Eropa atau di daerah mana. Ini orang muslim ini, dia ini selalu berbuat maksiat, tapi dia muslim. Pada suatu hari, dia ini menggebu-gebunya untuk melakukan maksiat, yaitu perbuatan zina. Betina yang dia tunggu itu baru berangkat dari luar negeri, dari luar kota atau luar negeri, datang ke tempat dia. Dia menunggulah lama-lama, dia menunggulah siap-siap orang ini untuk melakukan maksiat tadi. Subhanallah, sampailah betina yang dinunggu berjam-jam. Pas betina itu sampai menghampiri dia, dikarenakan nafsu tadi dia sujud di depan betina itu. Dia sujud di depan betina itu, pas tengah-tengah sujud Allah cabut nyawanya. Pas lagi tengah-tengah sujud Allah cabut nyawanya. Dia mana nyangka bakal wafat dalam keadaan seperti itu. Pas dia wafat dalam keadaan seperti itu, berarti dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena sujud kepada makhluk, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan pengen melakukan perbuatan maksiat. Betina ini tidak tahu apa-apa, terkejut. Pas didorong, tidak tahunya lanang tadi sudah wafat, sudah meninggal dunia dalam keadaan sujud pada dirinya. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan bahwasannya mati itu tidak ngasih SMS dulu, siap-siap, 2 jam lagi kau balik, tidak, atau siap-siap besok lusa lahir kau di dunia ini. Tidak ada. Siapa nyangka? Dia nyangka tidak. Badannya sehat, bugar, segar, tapi masya Allah, kalau dia ada pengen melakukan perbuatan maksiat, tidak tahunya wafat dalam keadaan seperti itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang ketiga ini ingatkan nafsu bahwasanya kematian itu kapan pun datang. Kalau wafat dalam keadaan maksiat, urusan gitu.
Berarti penutup umur kita dalam keadaan tidak baik atau su'ul khatimah. Dan dalam umur hidup dunia ini patokan itu adalah al-khatimah, penutup. Cak mana? Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah, insya Allah dosa-dosa yang lalu dengan rahmat Allah akan diringankan pertanggungjawabannya atau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Ingat ke kematian. Biasanya kalau udah ingat mati itu udah mundur. Biasanya mundur, tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Fa illam yanfa'ha hadzal tahdits. Nah, kalau yang ketiga ini tidak mempan juga, langkah yang keempat. Langkah yang keempat apa? Fadkul laha ma wa'ada Allahu bihi man ata'ahu min as-sawabil 'azim wa ma tawa'ada bihi man asahu min al-'adzabil alim. Ingatlah nafsu janji-janji Allah bagi orang yang berbuat taat. Apa deh pahala? Di antara juga hati menjadi terang. Orang yang berbuat taat hidupnya bahagia biasanya. Hidupnya bahagia walaupun tengah musibah, jiwa spiritualnya itu lebih kuat. Dianggap angel, dianggap lemah. Bahkan ada Al-Habib Ali Batul Fahad terkenal di Malaysia, wafat mungkin kurang lebih belasan tahun yang lalu. Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Beliau kadang sakit. Kata beliaunya, kalau sakit itu nikmat dulu. Kalau sakit, nikmati dulu, jangan langsung minta disehati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati dulu. Oh, penyakit ini biar aku ingat. Mungkin aku ini biasanya lalai. Oh, mungkin pengen ngapus dosa-dosa yang lalu biar aku diem di rumah introspeksi diri. Nikmati kata beliau. Habisnya baru minta doa agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah al-ibadah fahad. Dan orang yang berbuat taat hidupnya bahagia. Seluruh anggota rumah kalau anggota tubuhnya dijaga. Ada seorang ulama yang bernama Abu Suja. Abu Suja ini kalau di kitab-kitab santri, pelajaran santri ada kitab namanya Ghayatul Takrib, kitab fikih tipis. Biasanya di pondok-pondok Indonesia ini dipelajari kalau matan Ghayatul Takrib. Ini beliau itu umurnya sampai 160 tahun. Umur 160 tahun, badannya segel kalau besok muda. Kakinya masih kuat, tangannya masih kuat, matanya masih kuat. 160 tahun namanya. Ditanya, kok bisa badannya masih kuat kalau? Dijawab sama beliau, aku jago masa muda aku dari seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makanya gara-gara itu Allah jago seluruh anggota ini pas aku sudah masuk masa tua. Begitu juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di Surabaya. Biasanya ada orang di sana. Beliau juga pada suatu hari baca, ini mulai kedua, baca di tempat yang redup, cahayanya lemahnya. Baca kitab. Pas lagi tengah-tengah baca kitab, ada orang nanya, Habib, antum bisa baca? Bisa, kuat mata antum, bagus pandangan antum. Iya bagus kata beliau. Kenapa? Tidak bagus katanya. 40 tahun matanya jago, tidak pernah nyingok maksiat. 40 tahun mata aku jago, tidak pernah nyingok maksiat. Kenapa tidak kuat? Masya Allah tabarakallah. Kalau kita zaman sekarang berat, keluar rumah nak menjem terus sebenarnya, nak menjem terus. Maka kita jago semampu kita. Kalau kita naik motor, ya kalau kita menjem bahaya, atau mau mobil menjem bahaya kemudian itu dimaafkan. Tapi kalau ada kesempatan untuk menjem. Kalau lampu merah masih lama, tidak apa-apa menjem sedengat. Tapi kalau misalnya lagi jalan, tidak apa-apa itu dimaafkan. Sisanya jangan diboleh terus, itu hukumnya haram.
Dan sebaliknya ingatkan nafsu juga, wahai nafsu, kalau engkau berbuat maksiat, bakal kena siksaan. Kalau maksiat ini siksaannya ini, kalau maksiat ini siksaannya itu. Ingatkan nafsu. Sama juga banyak sekali dampak negatif daripada maksiat. Di antaranya pertama, hati gelap. Hati ini jadi gelap, hati ini jadi keras. Kalau hati ini gelap, keras, saya melakukan perbuatan yang baik. Ingatkan juga nafsu. Nafsu, kalau kamu melakukan perbuatan maksiat, hidup ini bakal gak lemah. Hidup ini bakal jalan gak lancar. Kan Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad terkenal ya. Mantan preman, mantan tukang begal, taubat jadi wali besar. Itu beliau menjadi wali besar bukan hanya sembarang wali, sultanul auliya, rajanya para wali, juga diaktif. Baca dengan karunia Allah dan kesungguh-sungguhan seorang hamba. Itu Fudail bin Iyad ngomong, kata beliau, aku kalau berbuat maksiat, aku merasa dampaknya pada kendaraanku, istriku dan anak-anakku, dan juga pembantuku. Ada gawe mereka yang bikin hati itu berdetak, nak marah, nak kesel. Aku mengasuh itu gara-gara perbuatan maksiat. Kalau melakukan maksiat, aku mengasuh itu ada hal-hal yang bikin hati itu keruh, bikin kita tidak senang. Ini biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang maksiat, tapi hidup tenang deh, rezeki makin lancar, atau tetap pecah semula, bahkan kadang-kadang lebih lemak lagi, lebih lancar lagi. Kata Abi Hatim Al-Asmi, kalau yang ada yang baca itu, ketahuilah itu tuh istidraj. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Sudah luar nalal. Ini istidraj. Diulu sama Allah, gaya hamba ini apa? Selalu melakukan maksiat, agar akhirat kalian digebuki sama malaikat. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Insyaallah sekian dari kita. Apabila ada pertanyaan tentang nafsu tadi dan juga ada pertanyaan tentang masalah-masalah yang lain, bisa dipertanyakan. Dan untuk 4 langkah tadi, untuk langkah keempat yaitu langkah yang terakhir, tadi kita sebut bahwasanya dengan kita mengingatkan nafsu, apabila dampak positifnya perbuatan taat dan dampak negatif perbuatan maksiat. Yang keempat ini butuh dengan hadir majelis taklim. Kita tidak tahu pahala yang bikin kita semangat kalau tidak hadir majelis atau belajar. Kita tidak tahu dampak negatif perbuatan maksiat kalau kita tidak tahu apa hukuman Allah dalam hadis dan dalam Al-Quran. Insyaallah apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kami sendiri dan juga seluruh jamaah sekalian. Akademi ini apabila ada pertanyaan terkait yang tadi atau masalah yang lain, dipersilahkan. Pertanyaannya kami ulang dulu ya. Pertanyaannya, nafsu sudah mengetahui hal ini adalah dosa, tapi sudah diingatkan tetap dilakukan, seperti itu? Atau sudah diingatkan tapi tetap aja seakan-akan tidak peduli? Kita tahu itu dia dosa, tapi kita tidak mampu, belum mampu menyampaikan bahwa itu dosa. Kepada orang tersebut. Ya, kita itu dosa juga. Sekarang jikalau ada orang melakukan perbuatan dosa, diri kita tahu, nafsu kita tahu itu tuh dosa yang dia lakukan, tapi kita tidak mampu untuk menyampaikannya kepada orang tersebut. Apakah kita termasuk kena dosa? Ini pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Jikalau tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua yang mengetahui hal tersebut mendapatkan dosa. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, jikalau kita tidak khawatir dengan nyawa kita. Kalau kita khawatir dengan nyawa kita, kalau kita kasih tahu ini tidak bakal mempan, malah bahkan dikhawatirkan nyawa kita ini yang bakal melayang. Contoh sebagian ya,
Mungkin tidak bakal bisa kita lihat, tidak bakal bisa dikasih tahu, malah bahkan dikhawatirkan nyawa kita yang melayang, atau dikhawatirkan juga kita bakal selalu diteror, atau semisalnya sangat berbahaya dengan teror yang berbahaya. Jikalau sampai seperti itu, maka hukumnya tidak wajib bagi kita untuk menegurnya. Tapi kalau misalnya terornya itu hanya teror yang rendah, yang biasa-biasa saja, itu wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memang amar ma'ruf nahi mungkar ini yang paling sulit untuk dilakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu paling sulit untuk dilakukan. Dan padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri adalah karakter khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata para ulama, kalau umat Nabi Muhammad sudah tidak amar ma'ruf nahi munkar lagi, dikhawatirkan sifat khairu ummah yang Allah sifatkan kepada kita itu akan hilang daripada diri kita. Makanya itu yang amat berat, dan itu adalah karakter khusus umat ini ya. Mungkin sekian gitu Pak. Dan juga ada satu amalan khusus, terkadang kalau ada dorongan untuk maksiat, besitan dalam hati, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau berkata, baca subuhun kudus Rabbul malaikati warruh, sebanyak-banyak mungkin, hingga besitan tersebut, dorongan tersebut insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Segala hal yang ada di muka bumi ini, baik hal yang baik atau hal yang buruk, itu semua ketentuan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu perbuatan maksiat atau semisalnya. Terus kenapa Allah mengadab hamba tersebut? Kan Allah yang menghendaki dia berbuat maksiat. Ya. Jawabannya adalah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu meletakkan pada setiap hambanya itu ada suatu keinginan untuk memilih, hak untuk memilih, ingin melakukan perbuatan maksiat tersebut ya. Nah, hak untuk memilih inilah yang menjadi patokan. Gara-gara ada pilihan dari hamba tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat tadi, itulah yang menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan adab. Walaupun kejadian realita perbuatan maksiat tadi Allah juga yang menghendaki dan juga Allah yang menciptakannya. Diadab dikarenakan ada keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan juga ini permasalahan qada qadar ya. Permasalahan qada qadar ini memang permasalahan yang amatlah mendalam. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, permasalahan qada qadar itu layaknya lautan yang amat mendalam sekali. Semakin dalam kita membahas tentang permasalahan qada qadar, semakin gelap. Karena itu adalah hak khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya ulama ketika membahas qada qadar hanya membahas sedikit seperti ini. Dan itu juga hal gaib yang tidak kita ketahui sama sekali. Dan mereka selalu mendatangkan ayat ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan kenapa Allah melakukan ini dan itu, dan kitalah yang akan dipertanyakan amal perbuatan kita baik dan buruknya kelak nanti di hari kiamat ya. Kita ini layaknya, kita ini milik Allah. Kalau logikanya seperti ini, kita ini kan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita punya barang, contoh saya punya pakaian banyak atau punya gelas banyak. Ada satu gelas atau beberapa gelas yang saya tidak suka, saya lempar, saya buang, saya bakar atau semisalnya. Jikalau ada orang lain bilang, kenapa dibakar? Loh, kan punya saya, bebas saya mau apakan. Kan bukan punya kamu, punya saya. Pasti orang tersebut, oh iya ya, kan punya kamu ya, bebas hak kamu, seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ini miliknya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada sebagian yang Allah pilih untuk menjadi ahli surga, ya. Milik Allah, bebas Allah pilih. Dan ada yang Allah ingin jatuhkan dalam api neraka, ya. Milik Allah. Dan ada gambaran satu lagi, Nabi Musa alaihissalam juga pernah bertanya akan hal ini. Nabi Musa pernah bertanya akan hal ini. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam menanam suatu tumbuhan, disuruh bercocok tanam. Nabi Musa bercocok tanam, setelah bercocok tanam panen. Wahai Musa, apakah engkau panen seluruh yang engkau tanam atau tidak? Tidak ya Allah. Yang tumbuhnya tidak baik, aku buang. Yang tumbuhnya baik, itu yang aku ambil untuk panen. Kata Allah Ta'ala, begitu juga wahai Musa, yang tumbuh tidak baik daripada hamba-hambaku, aku buang, aku campakkan ke dalam api neraka. Yang tumbuhnya baik, aku ambil, aku masukkan ke dalam surga. Gitu mungkin. Jadi intinya ringkasnya, Allah juga yang menciptakan, dan hamba tersebut diazab dikarenakan ada landasan keinginan dan hak untuk memilih, dikarenakan itulah dia mendapatkan azab. Wallahu a'lam bishawab. Memang disebutkan dalam hadis, ya, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama ini dimulai aneh, ya, dalam keadaan asing, sulit diterima oleh orang musyrikin Quraisy ketika itu. Wa sayaudu ghariban, dan nanti kata Nabi akan kembali menjadi asing lagi, aneh, berpegang dengan syariat secara utuh sulit. Fatuba lil ghuraba, dan sangat beruntunglah, keberuntungan besar bagi orang-orang yang asing yang mampu untuk menjaga agamanya. Dan juga dalam hadis lain, orang yang berpegang dengan agama, dengan syariat di akhir zaman itu layaknya orang yang memegang bara api yang panas. Sangat sulit, butuh kesabaran yang amatlah kuat. Dan di zaman sekarang kita ini, masya Allah tabarakallah, di mana-mana maksiat itu terbuka seluas-luasnya. Dan ini tanda akhir zamannya, betino buka aurat di mana-mana, itu tanda akhir zaman. Nah, becak mana caranya agar kita selalu kuat untuk maksiat, untuk tidak bermaksiat, ya. Pertama, ulama-ulama itu ngomong, ada ungkapan ringkas Sufyan bin Uyainah, hada zamanus sukut, dengan diam. Ini zamannya yang pas buat diam, tidak ngomong kecuali hal yang penting. Wal mulazamah fil buyut, dan dengan cara banyak netep di rumah, dan di rumahnya juga tidak ada banyak main HP atau televisi atau semisalnya. Ini butuh kesabaran jelasnya. Waridha bil qut, dan merasa puas dengan sedikit harta untuk menyambung hidup. Ila antamut, sampai engkau wafat. Ini ucapan wong-wong soleh. Zamannya diam, banyak diam di rumah, sama juga merasa cukup dengan harta seadanya untuk menyambung hidup. Itu kata orang-orang soleh untuk menanggapi zaman-zaman ini. Dan jelasnya butuh kesabaran, karena pintu kesuksesan itu adalah sabar. Wallahu a'lam bishawab.